Selamat malam, Rahayu. Pada hari ini saya Ki Gunawan Mangunjudiro dari Ilmu Kasidan Jati akan menginformasikan, yaitu akan menginformasikan tentang makna daripada tembang atau sekar. Sekar juga tembang, tembang juga sekar. Di dalam pengertian tembang dari leluhur kita memang semua itu ada maknanya. Yang digambarkan membuat tembang zaman dulu adalah ibaratkan manusia lahir hingga mati atau tamat lantiti. Maka dari itu tembang, jadi istilah tembang itu bahasa Indonesianya syair, itu bahasa Jawanya cakepan. Jadi membuat cakepan daripada tembang itu ada aturan-aturan yang dinamakan sukon mulon podo dan sebagainya. Itulah tembang. Dan syair atau cakapan itu pun makna daripada tembang itu juga menyesuaikan tembang yang mempunyai makna itu. Karena apa? Pada zaman dahulu kala itu memang tembang-tembang itu syairnya merupakan pepeling dan sebagainya. Jadi karena nenek moyang kita sudah mempunyai pedoman kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai kehidupan sehari-hari, contohnya salah satu hal adalah pedoman Hastobroto dan sebagainya. Jadi di dalam tembang ini makna daripada tembang mulai lahir sampai tamat lantiti atau meninggal dunia atau mati, itu salah satu contoh setrat tembang adalah namanya mijil. Lah, finish daripada tembang itu adalah pucung. Jadi kenapa namanya mijil? Mijil itu karena bahasa Jawa yang dimaksud mijil adalah lahir, muncul. Itulah mijil. Jadi tembang mijil, pertama kali tembang mijil lahir. Jadi makna mijil adalah lahir atau muncul. Seorang manusia mijil, muncul di dunia. Nah, ini karena kehidupan. Nah, ini maknanya adalah tembang yang kedua. Setelah mijil, tembang yang kedua adalah yang dinamakan Mas Kumambang. Mas Kumambang. Jadi Mas Kumambang itu karena tembang itu yang dimaksud tujuannya itu mulailah bayi lahir sampai pucung sampai mati, ya ini Mas Kumambang itu bukan di dalam perut, namun Mas Kumambang itu ibaratkan. Jadi kalau kita menerima bayi pertama kali, kalau seorang ibu itu menyusui pertama kali, itulah ibaratkan Mas Kumambang. Kalau seorang bapak menimang anak pertama, bayi pertama itulah yang dinamakan Mas Kumambang. Jadi ibaratkan Mas Kumambang. Itu jadi makna daripada Mas Kumambang. Yang ketiga adalah, kedua tadi Mas Kumambang, yang ketiga adalah Asmarandono. Asmarandono adalah dari kata asmara dan dono. Jadi asmara itu keyuyun atau cinta kasih sayang, bahasa Jawa. Asmara itu keyuyun. Keyuyun dalam arti keyuyun itu adalah cinta kasih sayang terhadap anak. Jadi dono itu memberi, weweh, dono itu weweh. Jadi Asmarandono itu adalah
cinta kasih sayangnya orang tua kepada sang anak atau sang bayi. Itu. Jadi salah satu contoh karena muncul kasih sayangnya, memberi nama yang baik, ya toh? Memberi penghormatan yang baik semampunya, ya kan, menurut kemampuannya sendiri-sendiri, itulah muncul Smorondono-nya cinta kasih sayang seorang bapak ibu terhadap anaknya. Itu namanya Smorondono. Yang keempat adalah yang ketiga tadi Smorondono, yang keempat adalah tembang atau sekar sinom. Sinom di sini yang dimaksud sinom adalah bertempat di orang tua si bayi. Jadi kita sudah dipanggil bapak, kita sudah dipanggil ibu. Jadi istilah sinom itu adalah bahasa lain daripada sinom adalah sinom itu maksudnya kan daun yang pupus yang muda namanya sinom. Semua daun yang muda namanya sinom. Secara umum kalau sinom itu kan terletak pada tamarin, ya kan. Namun semua daun yang sifatnya muda itu basa Jawanya sinom. Maksud daripada sinom di situ adalah hati seorang sudah dipanggil bapak, sudah dipanggil ibu, itu namanya mupus gedang, ya. Jadi jiwanya harus bisa mupus gedang. Dalam arti mupus gedang itu adalah kalau punya tujuan jangan kaku-kaku, ya dah, jangan kaku-kaku, harus mupus gedang. Itu maksudnya. Jadi, kalau mempunyai tujuan, mempunyai sesuatu minat, itu jangan kaku-kaku. Istilahnya mupus gedang. Bahasa lainnya banyak sekali, dunggah nih tidune dan sebagainya. Kalau punya sesuatu atau tujuan, punya minat dan sebagainya, itu namanya sinom. Itu yang keempat. Saya teruskan ke lima. Kelima adalah tembang kinanti. Kinanti. Apa daripada makna daripada tembang kinanti? Kinanti itu maknanya adalah kalau kita punya anak, ini harus disejarahkan bahwa ini bapak, ini ibu. Maksudnya kinanten itu, kinanti itu kinanten. Jadi sejarahkan ini bapak, ini ibu, ini mbah dari bapak, ini mbah dari ibu, dan saudara-saudaranya nanti. Itulah nama daripada kinanti, itu kinanten. Jadi katakanlah untuk merukunkan keluarga dari satu terah, itu katakanlah mengumpulkan, itu kan ujubnya orang itu kan ngumpul nih balung pisah, maksudnya ben ora pedot kinantine, sejarahnya. Itu ternyata zaman sekarang tunggal mbah saja diketemukan baru nek aku ke tiba dulurmu dan sebagainya. Itu penting, sejarah itu penting. Itu makna daripada kinanti, itu disejarahkan jadi warga, dari bapak, dari ibu dan sebagainya. Itu yang kelima, ya. Yang keenam yaitu nenu-nene, itu harus bisa dibuat bedean. Apa maksud tujuannya kalau membuat tembang pocong harus dibuat cangkriman atau bedean? Jadi bedeane jalaran wong Jawa kuwi ngerti sangkan paraning dumadi. Nek wis dipocong kuwi rohe kuwi engko dadi apa?